Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Ibu Bapa, saudari-saudara dan anak-anak yang saya cintai, silakan duduk. Pada hari ini kita merayakan hari Minggu terakhir dalam tahun liturgi. Yesus Kristus, Raja semesta alam, yang juga merupakan pelindung dari paroki yang kita cintai ini. Dalam misa ini kita bersyukur bahwa kita selama setahun lagi sudah dibimbing oleh berkat Allah, terutama dibimbing oleh Sang Raja sendiri untuk menjalankan kehidupan kita baik secara jasmani maupun rohani. Kita bersyukur paroki kita sudah mencapai usia 96 tahun. Secara khusus saya ingin berterima kasih kepada DPP, kepada para pengurus lingkungan, pengurus kelompok kategorial, dan juga umat Allah sekalian, karena bersama-sama kita telah membangun paroki ini dan juga berpengharapan kita mampu menghidupkan diri kita dan juga menghidupkan orang lain, memberikan harapan bagi diri kita dan juga memberikan harapan bagi orang lain. Semoga kita mampu menjadi umat yang baik dan tetap membangun paroki kita ini menjadi paroki yang berkenan kepada Tuhan dan terutama mampu membanggakan Keuskupan Agung Medan. Intensi hari ini juga kita mendoakan, mengucap syukur atas graduation Kenneth Willy di US Army Medical Training pada tanggal 18 November 2020 yang lalu. Untuk kedamaian jiwa Vincentius Rusli Afendi, Lorencia Dewi Lima Dinarta, Ricardo, Yosef Hermanto Sukri, Elizabeth Fini, dan Heni Praitno Fuklai, serta semua jiwa di api penyucian. Kita sering berpikir bahwa seorang raja adalah seorang yang penuh dengan kuasa. Dia mau apa saja akan terjadi dan orang-orang akan menuruti dia. Bahkan raja-raja di zaman dulu, apa yang sudah dia putuskan tidak pernah boleh diubah oleh siapapun juga. Tapi raja menurut versi Kristus bukan seperti itu. Raja yang kita imani, Raja semesta alam, Yesus Kristus, bukan seperti itu. Yesus menunjukkan kualitas seorang raja. Dalam bacaan pertama ia katakan, seorang gembala yang baik, kualitas raja, dia akan mencari dombanya yang hilang. Yang tersesat akan ditemukannya, yang sakit akan disembuhkannya, yang luka dibalutnya. Itu kualitas seorang raja. Kemudian di dalam bacaan kedua Paulus mengatakan bahwa setiap orang ada urut-urutannya. Yesus sebagai putra sulung, ia raja yang utama, dan kita akan berurut di belakangnya. Kita pun menjadi raja. Seorang raja dunia itu tidak ingin ada saingannya. Kalau perlu dia menaklukkan raja-raja lain. Tetapi raja menurut versi Kristus, raja yang sejati, adalah menghendaki setiap orang pun mempunyai kualitas seperti seorang raja. Kita lihat di mana-mana ada restoran yang berani menampakkan dirinya raja sambal, raja bakso, raja ini, raja itu. Kenapa? Karena dianggap rajalah yang paling sempurna, yang paling baik.
Padahal kita lihat banyak raja yang tidak benar hidupnya. Nah, dalam Injil hari ini, kualitas ketiga yaitu raja adalah seorang hakim yang mengadili dengan adil, yang bisa menghukum dan bisa juga memberikan imbalan yang baik kepada hambanya. Seorang yang mengadili orang harus sendiri sudah adil, sendiri sudah benar, baru bisa demikian. Apa yang ingin saya sampaikan kepada kita semua dalam hari raya Yesus Kristus Raja semesta alam ini adalah bahwa kita pun diinginkan oleh Tuhan menjadi raja dalam bidang kita masing-masing, terutama di dalam keluarga. Sudahkah kita menjadi raja? Raja yang mencari yang hilang, raja yang mengobati yang sakit, raja yang juga menghendaki orang-orang lain ikut mempunyai kualitas seorang raja, raja yang hidupnya sudah benar dan berhak menghakimi orang lain, menegakkan keadilan. Tahun ini, tahun pastoral kita adalah temanya keluarga yang sejahtera. Meskipun tahun ini kita cukup kacau balau, diganggu oleh corona sehingga banyak program tidak terlaksana dengan baik, tapi tema kita tidak berubah. Dan kemungkinan tahun depan temanya masih sama, keluarga yang sejahtera. Sejahtera itu apa? Bukan hanya karena orang sudah cukup makan, uangnya cukup, punya jaminan. Itu sejahtera badan namanya. Gereja inginkan kita mempunyai kesejahteraan badan maupun jiwa. Ada orang yang makannya sudah cukup, harta sudah terjamin, tapi jiwanya tidak sejahtera. Ini tidak sempurna. Ada orang yang jiwanya sudah sejahtera, tapi hartanya kurang. Tidak apa-apa, karena setiap orang mempunyai rezekinya sendiri, dan Tuhan tidak akan membuat kita kekurangan. Keluarga yang sejahtera adalah keluarga yang mampu saling menghormati. Setiap orang merasa dihargai, dicintai. Tidak jarang dalam keluarga orang merasa tidak cocok, bahkan sampai-sampai harus memisahkan diri. Kenapa demikian? Karena belum sungguh-sungguh bersatu, belum sungguh-sungguh memahami kenapa Tuhan menyatukan pria dan wanita dan memberi mereka tugas yang maha penting, yaitu melahirkan keturunan, mendidiknya dengan baik. Ketika seorang ayah dan ibu mampu mendidik anak-anaknya dengan baik, maka mereka adalah raja dalam bidangnya yang terbaik. Dan itu tidak gampang, terutama menjadi kepala keluarga. Tanggung jawabnya jauh lebih besar daripada istri dan daripada anak-anak. Nah, tiap orang ada urutannya. Tuhan menentukan suami sebagai kepala keluarga. Pertama-tama tugasnya adalah mencari nafkah, menafkahi istri maupun anaknya, kalau sanggup. Tapi kadang-kadang ada kasus bahwa kepala keluarga tidak sanggup, ada halangan yang sangat besar. Tapi jelas bukan karena kemalasan, bukan karena nasibnya sial, bukan itu. Tapi ada halangan-halangan yang memang tidak bisa dia atasi. Misalnya dia sakit berat, misalnya ia tidak punya izin untuk bekerja. Nah, itu halangan bisa dimaklumi. Tapi pada dasarnya seorang kepala keluarga dia harus mencukupi keluarganya, baik dengan harta maupun dengan perhatian. Disitulah letak kualitasnya sebagai seorang raja. Seorang istri juga demikian. Sebagai raja, kita tidak sebut ratu karena istilahnya sekarang raja, adalah dia melayani suaminya dan anak-anaknya. Karena sebagian besar waktunya bersama dengan anak-anak.
Ketika ia melakukan tugas itu dengan rela, dengan penuh kasih, maka dia juga mempunyai kualitas seorang raja. Demikian pula dengan anak-anak. Ketika anak-anak tahu bersyukur atas perjuangan dan pengorbanan orang tuanya, mereka mempunyai kualitas seorang raja. Ketika mereka juga tahu bertanggung jawab melakukan tugasnya dengan baik, menuruti nasihat orang tuanya, dan juga memperhatikan kehidupan imannya, maka mereka mempunyai kualitas seorang raja. Dan ini bukan hal yang tidak mungkin. Semua ini bisa terwujud kalau keluarga mampu bersatu, mampu berkompromi, mampu saling membangun. Ini keluarga. Pastor juga demikian. Apakah pastor bisa menjadi seorang raja juga? Tentu bisa. Bukan dengan menguasai umat, bukan dengan memperkaya dirinya, mentang-mentang dia pastor dan bisa dapat fasilitas. Bukan itu. Ketika seorang pastor memperhatikan kesejahteraan jiwa domba-dombanya, membantu mereka untuk mengatasi berbagai macam tekanan batin, menghibur mereka, menguatkan mereka dengan sakramen-sakramen, maka ia pun mempunyai kualitas seorang raja. Dalam segala bidang, segala profesi kita bisa menjadi raja. Tapi sekali lagi bukan untuk menguasai orang. Semoga kita juga mampu menjadi orang yang benar. Meskipun kita tidak diizinkan mengadili orang, tetapi kata Yesus, nanti ketika hari kebangkitan tiba, kamu pun akan bersama-sama saya menghakimi orang-orang. Artinya kita sudah mempunyai kualitas yang benar baru bisa menghakimi orang lain. Saya berharap semoga segenap umat Kristus Raja, paroki Kristus Raja, kita mampu mempunyai kualitas raja, mampu menjadi gembala yang baik bagi orang-orang yang Tuhan titipkan kepada kita. Kita juga mampu menjadi orang-orang yang ahli dalam bidang kita masing-masing. Kita juga mampu menjadi orang yang benar agar kita pun diperhitungkan sebagai orang yang berkenan kepada Tuhan. Selamat ulang tahun Paroki Kristus Raja yang ke-96. Angka ini sudah besar, tapi tidak tertutup kemungkinan dia akan terus. Tentu saja gedung ini akan terus. Kita juga akan terus, meskipun suatu hari kita akan hilang, tapi keturunan kita akan melanjutkan itu. Semoga kita semua mampu menjadikan paroki kita, menjadikan keluarga kita sebagai tempat Yesus meraja. Dialah satu-satunya raja kita. Amin. Saudara sekalian, baik yang hadir maupun yang menonton live streaming, Pastor Yoki dan saya, kami berdua sangat merasa bersyukur boleh melayani di paroki ini, dan kami berterima kasih atas pelayanan Bapak dan Ibu sekalian, juga atas kerjasama umat Allah yang begitu setia membangun paroki kita ini, senantiasa hadir ketika gereja membutuhkan, dan senantiasa menjadi penolong-penolong yang setia, pendoa bagi para pastor dan juga bagi karya pastoral kita. Kami bersyukur karena para pendahulu sudah membangun paroki ini, mereka yang berjuang dengan hidup mereka sehingga ada kita pada hari ini. Terutama kami bersyukur atas bimbingan almarhum Monsinyur Anicetus Bongsu Sinaga yang mengundang CDD untuk berkarya di paroki ini. Dengan ini kami selain berterima kasih, kami juga mengaturkan selamat berulang tahun ke-96. Semoga kita tetap jaya dan kita tetap mampu menjadi terang dan garam bagi dunia. Terima kasih, Tuhan memberkati.